Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kita kembali berjumpa bersama Ustadz. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya mendengarkan suara Ustadz, dan jangan bosan memang, karena kita semua di sini harus belajar ya. Walaupun dalam kondisi pandemi kita belajar di rumah, tapi prestasi tetap kita harus jaga ya. Kita tetap harus berprestasi di rumah, walaupun di rumah ya. Prestasi dunia dan juga tentunya prestasi akhirat ya dalam beribadah. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan ya, PKN, tentang pembahasan sistem pemerintahan Republik Indonesia ya. Kita berada di negara Republik Indonesia ya. Tentunya kita akan membutuhkan pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri, agar kita tidak bingung atau agar kita tidak ketinggalan informasi apa yang terjadi di negara kita ini ya. Kemudian Ustadz mau sampaikan, apakah pernah kalian mendengar kata-kata pemilu ya? Apa itu pemilu ya? Kita sering dengar pemilu itu adalah singkatan dari pemilihan umum ya. Pemilihan umum. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum ya? Pemilihan umum adalah cara suatu negara yang demokrasi untuk menentukan pemimpinnya ya. Sekali lagi, pemilihan umum atau pemilu adalah cara negara demokrasi untuk menentukan pemimpinnya ya. Jadi negara kita ya termasuk negara demokrasi ya. Cirinya adalah karena negara kita melakukan atau menentukan pemimpinnya itu dengan dipilih ya, dengan dipilih secara umum ya oleh masyarakat ya. Misalnya pemilihan RT, pemilihan presiden misalnya ya. Kemarin kita memilih ya. Ya. Kalau kita masih SD tentunya belum dibolehkan untuk memilih, tapi yang baru boleh memilih adalah yang sudah memiliki KTP ya. Baik, pemimpin-pemimpin di Indonesia ini diantaranya yang dipilih yaitu presiden, kemudian wakil rakyat yang di DPR ataupun di DPRD, begitu ya. Nah, kembali tadi Ustadz sampaikan, negara kita adalah negara demokrasi ya. Jadi negara kita bukan negara kerajaan ya. Kalau negara kerajaan mungkin tidak perlu ada pemilu ya, karena otomatis mahkota raja yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, keturunan raja ya. Jadi rakyat tidak menentukan pilihan pemimpinnya kalau negara kerajaan. Karena kita negara demokrasi, maka rakyat memilih pemimpinnya ya. Kita lanjut. Iya. Pemilihan umum itu memiliki azas ya atau prinsip dasar ya. Azas pemilihan umum di Indonesia adalah luber jurdil ya. Luber jurdil yaitu singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Kemudian jurdilnya jujur dan adil. Ya, sekali lagi, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itulah asas pemilihan umum di Indonesia, ya. Ini berlaku mulai dari pemilihan RT sampai pemilihan presiden dan wakil rakyat di DPR. Ya. Pemilu ini, kalau pemilihan umum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih presiden dan wakil rakyat di DPR, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya. Setiap 5 tahun sekali. Ya. Nah, siapakah penyelenggara pemilihan umum? Apakah presiden atau pemerintah? Bukan, ya. Jadi penyelenggara pemilu adalah lembaga negara yang disebut dengan KPU. KPU itu apa? Singkatan dari Komisi Pemilihan Umum, ya. Jadi ada panitia khususnya, ya, kalau kita sebut panitia, ya. Jadi tidak dari unsur pemerintah atau tidak dari unsur DPR, ya, tetapi ada khusus yang mengurusi tentang pemilu, namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya. Sudah paham ya, insya Allah, ya. Baik, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan materi yang kedua adalah tentang negara, ya. Nah, negara, ya, sesuai dengan mata pelajaran ini, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ada negaranya kan? Apa yang dimaksud dengan negara? Ya, pertanyaannya apa sih negara itu? Ya. Jadi teman-teman sekalian, negara adalah organisasi, ya, sebuah organisasi atau kumpulan. Organisasi itu kumpulan orang-orang, ya, yang di dalamnya terdapat rakyat, ya. Organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, ya, yang memiliki wilayah yang tetap dan pemerintahan yang sah, ya. Jadi bisa dibilang syarat negara itu ada 3, ya. Pertama, memiliki rakyat. Kedua, memiliki wilayah yang tetap. Ketiga, memiliki pemerintahan yang sah. Nah, tentunya pemerintahan yang sah di sini adalah pemerintahan yang diakui oleh rakyat dan diakui oleh negara-negara di luar negara tersebut, ya. Misalnya negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia di dalamnya ada rakyat, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Kemudian wilayahnya tetap, ya, dari Aceh membentang sampai Papua, ya. Wilayah tetap tidak berubah-ubah. Misalnya Indonesia pindah ke sini, Indonesia pindah ke Filipina misalnya, enggak, ya. Jadi memiliki wilayah yang tetap dan memiliki pemerintahan yang sah, ya. Pemerintahan yang sah itu yang diakui oleh rakyatnya, begitu. Maka untuk mengakui pemerintahan yang sah, ya, harus ada pemilu yang tadi itu, ya, pemilu. Baik, sekarang untuk apa sih negara itu ada, ya, atau fungsi dari negara itu apa, gitu, ya. Kan boleh saja kan orang itu nggak usah ada negara, ya, nggak usah ada negara, langsung saja misalnya kalau mau bikin kumpulan langsung aja bikin kumpulan, gitu, ya. Nah, tetapi ternyata negara juga itu berfungsi, ya, untuk diantaranya yang pertama, fungsi negara adalah mengatur kehidupan rakyat, ya, mengatur kehidupan rakyat yang ada di dalam negara,
ya untuk mencapai tujuan negara. Ya. Misalnya tujuan negaranya mensejahterakan rakyatnya itu sendiri, misalnya, ya, atau menciptakan ketertiban masyarakat. Ya. Jadi yang fungsi yang pertama negara hadir adalah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Yang kedua, fungsi negara adalah mensejahterakan rakyatnya, ya. Bukan cuma mengatur kehidupan rakyat, tetapi juga negara harus mensejahterakan rakyatnya. Jadi jangan ada rakyat yang miskin, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya menjalankan keadilan, ya. Menjalankan keadilan, ya. Misalnya negara sudah mensejahterakan rakyatnya, sudah menjaga ketertiban, tetapi tidak menjalankan keadilan, juga akan kacau nanti negaranya, ya. Gitu. Menjalankan keadilan. Baik, selanjutnya adalah selain itu menegakkan pertahanan, ya. Menegakkan pertahanan, ya. Jadi harus punya tentara, negara itu harus punya pasukan, ya, untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Jangan sampai wilayahnya direbut atau dirongrong atau di hasil buminya dicuri oleh negara yang lain, gitu. Makanya pemerintah, dalam hal ini negara, perlu menegakkan pertahanan. Fungsi negara yang lain adalah menegakkan pertahanan. Baik. Jadi ada 4 fungsinya. Yang pertama, mengatur kehidupan rakyatnya supaya tertib, menjaga ketertiban. Kemudian yang kedua adalah tadi itu mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Dan yang keempat adalah menjaga pertahanan, ya. Menjaga pertahanan. Baik, itu diantara fungsi dari negara. Nah, sekarang apa lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia? Ya, apa saja lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, ya. Kalau sebelum amandemen Undang-Undang 1945, amandemen itu perubahan, ya. Ada 5 lembaga yang ada di Indonesia, lembaga negara yang ada di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 45. Yang pertama adalah DPR, yang kedua DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, yang ketiga BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, yang keempat Mahkamah Agung atau MA, yang kelima Presiden, ya. Jadi itu lembaga-lembaga negara sebelum ada perubahan undang-undang yang dinamakan dengan amandemen. Tetapi setelah ada amandemen, ya, setelah reformasi, lembaga negara itu menjadi 9, ya. Setelah reformasi, setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, yang pertama lembaga negara itu kita sebut dengan DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat, ya. Dewan Perwakilan Rakyat, maaf, salah, bukan pertimbangan, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua BPK masih ada, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian selanjutnya Mahkamah Agung atau MA. Kemudian Presiden, ya. Presiden itu salah satu lembaga negara, ya. Presiden itu bukan orang, ya, tapi lembaga negara, ya. Kemudian selanjutnya adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum.
Setelah itu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada namanya Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya. Kemudian setelah itu ada Komisi Yudikatif atau KY. Selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ya. Jadi ada 9 ya, begitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat kita pahami semua sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, ya. Bagi teman-teman yang mau menjadi presiden, ya, mau menjadi pemimpin di negara ini, ya, maka ya wajib ketahui bahwa sistem pemerintahan kita seperti tadi, ya. Demikian dari Ustadz, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.